Hoe gaat het met jou? Goed, hoe is het met jou? Alles goed. Ja, een beetje zeker. Hoe is het met jou? Vervelend zeg jij. Wat zeg je allemaal? Vervelend zeg jij. Onbeschaf, ja? Onbeschouwd, ik ben niet onbeschouwd. Jij bent niet onbeschouwd. Maar wat je wat je zegt allemaal? Pas op, pas op, pas op. Pas maar op. Al op. Soalnya yang putriku tuh kalau ngomong pakai bahasa Belanda juga Iya. kan. Emang kenapa dia ngomong bahasa Belanda? Karena peningrat ya kalau dari Oh, orang-orang so- Jawa. Oh, gitu. Jadi kan mereka boleh belajar bahasa Jawa, Oke. Belanda. En nu Jadi spreek je een antar- beetje Nederlands of niet? Nih, nog nee, niet, toch. nog niet. Maar hoezo nog niet? Alles al. Alas kaki. Alas kaki. Ya, ya. Jadi sama yang putri itu suka ngomong antara keluarganya, jadi lo adik kakak. nguping, Aku dengerin. nguping, kadang-kadang gitu. Kalau dia marah sama aku gitu ya. Dia pakai bahasa Belanda. Vervelend zeg jij gitu Oh, kata iya, terus iya. vervelend ya gitu. Pas op Iya, gitu. iya. Gila, akhirnya gue ketemu lagi sama lu, Re. Gue yang suka banget ketemu sama lu. Yang bener. Serius dulu ceritanya kan. Gue anak Bengkulu nih. Ya Iya, kan? anak Bengkulu yang keren lah sekarang, gila loh. Sekarang. Amin. Nah Terus? dulu ceritanya kan gue nonton TV nih. Nungguin lu sama Bekti. Nungguin gue sama Bukti. Iya. Di acara Ceriwis dulunya. Yang waktu dulu, zaman dulu itu, lu penonton tetap kita. Tiap hari gue nungguin. Astaga. Astaga. Ternyata sekarang lu ada depan muka gue. Satu frame. Senang banget ya. Ih, seru banget loh beneran. Bekti diganti ya. Si di Bukti. Digeser aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Perselingkuhan ya? Bukan. Satpol PP? Bukti, gue kayak digondol dari mana gitu pakai Satpol PP. Razia. Pemberengsongan. Pemberengsongan. Nah, apa sih Anda, siapa ini Anda? Hah? Bukti, ini salah satu sahabat baik gue baru ketemu. Loh, sahabat kamu Pokoknya baru kalau ketemu? tinggal di luar negeri semua gue anggap tuh sahabat gue aja pokoknya. Dari negeri dari mana? Ini yang akan ngobrol sama kita ini Bukti di Cherry Wish Bukti. Siapa dia? Ini Reza. Reza mana? Artamevia? Bukan, kamu kurang update. Oh, Kamu kurang update. Bukan Bukti, ini Reza yang chef itu. ya ilah chef juga biasa kali, chef di mana-mana juga chef di mana Bukti, sih? aduh dia kurang asem banget. Bukti, Nggak briefing dulu tadi. udah gue bilang padahal tadi. Terus? Gue tetap aja tahu. Jadi Reza ini bukan sembarang Reza. Dia adalah Reza in Holland in Cherry Wish! Your wish! Nah, Reza jadi in Holland Bukti. jadi kamu ini mesti yang spread ke lagi Belanda. apa namanya Lagi happening itu happening. Reza in Holland ini. Ini Ratu Rempah Bukti. Ratu Lebah. Ratu Lempah, semua rempah-rempah itu bisa dia olah dan akhirnya bisa membuat Indonesia lebih terkenal lagi dari masakannya, dari tangannya ini Bukti Iya. ini tangan ini. Coba Landak deh, bau banget terasi ya. nggak bau terasi Banget nggak? sih bau terasinya ya. Kayak laos nggak? Iya iya. Warnanya kuning-kuning gitu ya. Gila, di Belanda dia kembang banget Bukti. Masa Maksudnya Tendi? ntar lu, kembang? Maksudnya lu terkenal, Oh, iya, oh, banyak gitu. yang sayang. Kenapa nggak kembang? Kenapa nggak itu kumbang? Daripada gue bilang kembang pasir, Nah, kenapa namanya Reza Holland, tanya Tendi? sama Rezanya. Sekarang gue tanya sama lu, Ya. kenapa nama lu Indra Bekti? Mampus. Nah, karena aku berbakti kepada orang tua. Berbakti. Jadi seorang anak Bengkulu ini jangan dipandang sebelah mata. Jangan. Bukti. Tendi surem banget sumpah Tendi mata gitu. Terus kayak gini nggak? Enggak, itu kayaknya gue lepas ini belum mati lu. Mau dipakai luga sama dia. Jadi Reza ini seorang berasal dari Bengkulu yang berhasil sukses di mancanegara. Wow. Dan bukan hanya sekedar berucap bahwa pengen banget keluar negeri, go international, bla bla bla. Umur 17 tahun bukan cuma Anggun C. Sasmi yang berangkat ke luar negeri. Dia pun juga berangkat ke luar Iya, negeri. kalau Anggun nyanyi, ini beda lagi. Ini ngongseng. Masak. Iya, ini ngongseng. Tapi nggak mendadak sontak langsung jadi chef ya Kagak. Reza Coba ya. Ada mungkin prosesnya ceritakan dulu. sedikit prosesnya. Jadi memang sebenarnya kamu adalah seorang Kapiten. membawa pedang panjang nggak pedangnya? Pasti dong. Buat masak Nah, ya, Bos. itu coba ceritaan Ayo dong, kronologisnya. Rez, ceritain. Jadi dulu aku kan 6 saudara. Iya. Mama aku tuh. Lebih dekat ya, Rez, sorry. Mm-mm. Ini punya kita memang besar. Iya benar. Mic-nya. Iya. Nah, Ya. jadi dulu almarhumah mama aku tuh kan punya bukan restoran sih, kita ngomongnya warung ya. Warung. Di Bengkulu. Nempok celana, nemplok sini, di mana ada kegiatan kita bikin meja dan Iya. kursi buat jual Iya. makanan. Ikut masak juga pada saat itu juga, Reza. Kita seluruh anak-anaknya namanya itu harus ngikut masak dia. Jadi kita jam 4 subuh ya, kita udah ada di pasar. Oh.
Kenapa ke pasar? Karena harus belanja. Iya. Kenapa jam 4 subuh? Karena saat sayur-sayuran di truk Masih datang, seger. iya, Masih seger tuh karena subuh. murah. Iya. Kalau udah Jadi ditata-tata, kan harganya udah beda lagi. betul. baik. Jadi langsung masih fresh banget tuh di Masih pasar. fresh banget. Lo ikutlah ke pasar. Iya. Jadi dari situ udah tahu tuh apa Bumbu, bahan-bahan udah bumbu lihat udah kali ya, hafal udah lah. hafal. Jadi tidak dipaksa sebetulnya sama keluarga lo harus bisa Jadi, masak, enggak kan sama sekali, Ya, enggak. bukan kayak dipaksa sih kagak, cuma dicambuk-cambuk aja kalau nggak. Ya Allah ya Oh, Robi, iya. sama kita Tendi Sama ya. bener. Jadi harus benar-benar bisa menguasai lah paling Iya, tidak. jadi kan kalau kata dulu almarhum papaku ngomong gini, sampaikan aku ngomong, kapan sih kita tutupnya gitu? Kan hari Minggu, Sabtu, Minggu orang nggak Buka ada. terus. Buka Gitu. terus. Terus emang kenapa? Ya bosan aja ginian. Nanti kalau kamu udah gede, nanti kamu jadi tukang masak. Ngamuk guanya. Oh, gimana ngamuknya? Ya dulu kan nggak ada yang bisa dibanting Oh, ya, iya, karena benar-benar. semuanya kaleng ya, gitu. Kesel karena mungkin Kesel. punya cita-cita sebetulnya Reza kecil dulu ya. Ya cita-citanya sih ada. Kalau ditanya mau jadi apa, insinyur pertanian, nyebut aja. Bersih Iya. pertanian Pengen- bagus juga sih. Iya, tapi dari pertanian dari bibit, nanam tanaman, dipetik jadi bumbu masak. Nah, betul, jadi betul. masih Masih ada hubungannya. masih ada hubungannya. Masih ada hubungannya. Nah, jadi pada saat itu ngamuknya gimana tuh? Maksudnya kenapa ngamuk? Karena nggak mau disuruh ke dapur Dulu kan ujungnya. kita kalau aku kan nggak tahu namanya chef ya. Iya. Kalau sekarang ada yang masak itu kan kita ngomongnya tukang masak. Masak. Iya, atau betul. koki lah gitu. Kayaknya tuh Koki mah kegedean kali. kegedean ya. Iya. Oke, ya tukang masak ya. Tukang masak dulu. Basicnya gitu. Kalau sana kalau udah kawin, lu kawin lagi dangdutan ya. Tukang masak siapa ya? Iya, bener. tukang masak sebutannya. Tukang Kayaknya, Iya. kayaknya tuh mohon maaf ya, mungkin Iya. agak dipandang sebelah mata atau hina mungkin gitu ya kalau Dulu. jadi tukang masak Kayaknya gitu ya. dianggap pekerjaan biasa lah ya mungkin Kalau sekarang derajatnya. aja semuanya dulu. ingin jadi chef. Betul. semuanya jadi Sekarang kan, Betul. sekarang kan chef juga bikin TikTok masuk Nah, TV. itu dia. TV sekarang. Nah, gua Iya, sekarang. waktu itu Nah, belum ya. belum. Oke. Jadi pada saat itu kata-kata mungkin profesi sebagai tukang masak adalah hal yang mungkin nggak akan Nggak mau. Nggak ada, mau. ya nggak mau akunya. nggak terbesit dalam pikiran gitu ya. Nggak terbesit sama sekali. Nah, kemarin akhirnya kemudian ke luar negeri itu gimana ceritanya bisa ke sana? Kita startnya dari mana sih? Aku soalnya banyak kita dari Belanda aja kali ya. Dari yang pertama kali, maksudnya apa yang membuat bisa ke luar negeri dulu? Nah gitu? itu soalnya menarik Ya, banget, betul. menarik banget karena maaf Reza bukan dari keluarga yang semua dimudahkan Iya. istilahnya, Enggak, ya kan? enggak, Enam bersaudara, anak keempat, semuanya harus bisa bekerja, bantu orang tua, jadi Ya. bukan semua difasilitasi dengan mudah istilahnya, Betul. ya kan? Enggak, Nah, enggak. Akhirnya gimana tuh bisa? Nah jadi dulu waktu aku SMP Ya. ya di Bengkulu itu ada namanya Benteng Marlboro. Oh iya iya iya. Nah itu kan orang Inggris yang pingin cari Banyak turis. Banyak turis ya. Ya turisnya adalah gitu nggak tiap hari. Nah dulu kita tuh bangga banget kalau bisa ngobrol atau foto sama turis ya kan. Nah, Sama bule Ya. gitu. nah, adalah pasangan bapak dan ibu ya, Papa John, aku panggilnya Papa John Iya, sekarang. iya. Jadi turis. Aku ikutin dia. Orang Inggris. Orang Inggris. Oke. Oke. Aku ikutin mereka sampai ke hotel. Sama dia, ya ngomong bahasa Inggris, kan gue nggak ngerti bahasanya apa gitu. Ya, yes, Jadi no. sama sekali buta nggak bisa bahasa Inggris lah Enggak, intinya, karena cuma cuma yes pengen no yes ngobrol no. aja. Tapi Iya. ngobrol kan kita Memberanikan nggak tahu diri. bahasa. Iya, Bahasa iya, nggak iya, tahu gitu. ah. Sampai akhirnya gue masuk ke hotel itu ngikutin, tapi dia merasa nggak nyaman sampai gue disuruh-suruhin sama satpam. Sampai diusir satpam loh. Terus pura-pura karena di hotel itu ada telepon koin zaman dulu ya. Iya. Iya. Terus gue siapin koin, pura-pura nelpon. Oh, gue pikir lu masukin benang buat mancing. Itu Tendi banget. Nah. Atau pakai garpu. Nah kan, Sampai akhirnya aku tungguin tuh berhari-hari di depan hotel. Nungguin gitu, panas, gue tungguin terus deh. Nungguin si pasangan ini nih, Pak John dan Bu Iya, John ya, iya, Mr. Pak and John. Mrs. Nah, Iya, jadi sampai akhirnya mereka tuh ngomong, mereka pergi tuh kayak aku yang sibuk. Sini jalannya. Padahal aku nggak tahu. over here. Iya, gitu-gitu doang. Here gitu kan. Sampai akhirnya mereka tuh kayak nyerah gitu, mana. Nih gue nyerah dah sama anak. Sampai akhirnya mereka manggil aku. Manggil aku, kamu tuh siapa? Gini-gini. Dengan berusaha dengan bahasa yang gue punya. Seadanya. Sampai akhirnya mereka tuh akhirnya mereka kayak adopsi gitu. bukan nggak secara official. Oke. Saya akan bantu kamu. Aku kan bawa ke rumah. Di mana rumah kamu? Di situ dia ngomong, gue pengen sekolah, pengen cita-cita tinggi lah segala Emang macam. itu nggak sekolah? Sekolah. Oke. Tapi kan mereka, gue cerita, ini background keluarga gue tuh seperti ini. Kamu ngapain tiap hari? Gue jualan. Kayak gitu kan. Sampai akhirnya mereka membiayai tiap bulan. Membiayai tiap bulan. Hebat. Itu udah sih. pulang pada saat mereka udah pulang. Udah pulang, udah kontak. Tapi tetap terus membiayai. Ya komunikasi dengan surat zaman dulu kan ya. Iya. Surat, ya. Bahasanya bahasa kamus. Saya tuh lihat lagi kamus. Oh Gitu. gitu. Terpatah-patah. Terus lo mengungkapkan keinginan lo untuk bisa
Sekolah lagi. Gua tuh mereka membiayai per bulan. Dibiayai akhirnya bukti. Iya. Dibiayain gitu. Akhirnya Berangkatlah lo ke UK. Sampai gue tamat SMA, mereka ngomong kalau kamu graduate from your school, okay, you can go to England. wih. Terus umur 17, itu pertama kali gue sampai ke UK. Wow. Umur 17. Umur 17. Tendi umur 17 di mana, Tendi? Oh, di sekolah. Di sekolah hura-hura. Terus ya udah gitu, itu awal pertama kali itu umur 17 aku ke UK. Dan itu akhirnya awal dari semua perjalanan lo Ya. berkelana, berkeliling akhirnya- sampai berkeliling di beberapa negara sampai akhirnya end up-nya lo di Belanda. Hoe gaat het met jou? Goed, met jou. Alles goed. Ja, beetje zeker. Hoe is het met jou? Vervelend zeg jij. Wat zeg je allemaal? Vervelend zeg jij. Anders gaf ja? Onderschot, ik ben niet onderschot. Jij bent geen onderschot. Wat geloof je wat je zegt allemaal? Pas op. Pas maar op. Al op. Soalnya yang putriku tuh kalau ngomong pakai bahasa Belanda juga Iya. kan. Emang kenapa dia ngomong bahasa Belanda? Karena ningrat ya kalau dari Kosong. orang-orang Jawa. Oh, gitu. Jadi kan mereka boleh belajar bahasa Jawa, Belanda. En nu Jadi spreek je een beetje Nederland of niet? Niet, nog nee, niet, nog niet. Maar hoezo nog niet? Alles al. Alas kaki. Alas kaki. Ya, ya. Jadi sama yang putri itu suka ngomong antara keluarganya, jadi lo adik nguping, aku dengerin. nguping, kadang-kadang gitu kalau dia marah sama aku gitu ya. Dia pakai bahasa Belanda. Vervelend zeg jij gitu Oh, kata iya, terus iya. vervelend ya gitu. Pas op gitu. Nah, kamu harus jangan begini. Nidun ya. nggak boleh. Nidun ya. Nidun. Nidun. Apa tuh artinya? Jangan. Tidur. Ya, Tidur. Oke. Jadi di sini yang bisa kita sampaikan ya pemirsa ya, bahwa seorang Reza ini ya kalau kita bicara profesi chef, semua orang kayaknya sekarang chef ya. Tapi yang menarik dari sekian banyak perjalanannya sampai di sebuah negara di UK dan berkelana ke sekian negara sampai ke Prancis, Ya. ke Jerman dan lain sebagainya sampai akhirnya end up-nya di Belanda dan disitulah akhirnya bisa menemukan Profesinya. profesi menjadi seorang chef. Ya. Dan jadi itu berapa tahun lo bisa seorang anak Bengkulu Dari umur 17? Nek. Oh, enggak. Oh, oke. Nih. Ya, jadi Nih, kakek. jadi kan itu waktu aku ke UK umur 17, itu kan statusnya aku masih turis ya. Ya. Turis ya. Iya, Jadi iya. ya aku belum ada izin tinggal. Betul. Jadi pindah dengan gitu. ya mengumpulkan experience dan lain ya, sebagainya. ya. Jadi sempat ke Jakarta dulu, Indonesia dulu, dari UK pulang ke Bengkulu lagi, tinggal di Bandung, tinggal di Jakarta, gitu tinggal ya. di Oke, Bali. baik. Lanjut abis itu jadi pokoknya intinya end up-nya di Belanda. Ya. Memang belajar jadi chef dulu. Karena kan bahasa chef sudah. Jadi waktu kecil, Waktu ini kecil. kalau boleh dibantu ya, Iya. maaf ya Kak Reza. Ya. Jadi sudah dibekali kan ke pasar awalnya Iya, sama itu orang dia. tua, Betul. lihat Harus bahan, masak harus lontong. masak, dan dia ini paling canggih dalam berkreasi kalau mau bikin masakan di rumah. Yeah. Jadi sebenarnya si Daisy ini ada Daisy, bakat, si ya, Daisy Daisy. Eik juga tahu itu. Ya. Yay. Yay. Terus? Gitu. Dan ya. Sampai akhirnya lu bisa berprofesi secara resmi official sebagai chef itu gimana? Nah, itu dia. Ya, kijk. Jadi gini. Mulai lupa bahasa Indonesia. Een beetje. Ambece ya, Daisy ya. Oke. Ja, omdat ik elke dag Nederlands praten Oke, ya. yang artinya selamat sore. Ya. Nah, ya. Jadi gini. itu semangatnya banyak berapa sih? Ya itu ada mesin yang tinggal gua kasih koinan deh Oh, gitu tuh. kirain. Betul. Oke. Kirain paling kenceng bayarannya. Bisa. Terus dulu aku karena basisnya gue mau masak ya. Terus sampai di Belanda kan itu semua orang Belanda, Indonesia yang tinggal di luar negeri ya. Kalau di Belanda kan di Indonesia mereka cuma makan steak apalah segala Iya, macam. betul. Sampai lu di tempat negara asal, di tempat negara tujuan, mulai lu kangen sama sambal terasi. Iya Betul, banget. ikan asin, tumis teri. Selama ini yang toge. nggak pernah kepikiran mau makan itu sekarang kalau tinggal di luar negeri itu Tinggal mulai luar negeri Ya, rindu betul. masakan muncul, Indonesia. gitu. Iya. Sama lah kayak kalau orang di Indonesia kan lebih suka ke western restoran Iya, toh. betul. Nah, Iya. itu sama sih. Dan dari situ gue belajar nih, oh ya, ini kan peluang usaha gue untuk bisa memulai. Betul. Jualah online dan segala macam. Oh, bermula dari online gitu. Online, Terus ya. mungkin teman-teman dekat sendiri yang Teman-teman dekat coba sendiri, iya. gitu. Akhirnya punya lah itu apa namanya restoran sendiri. Restoran hebat. Oh, di Belum, tapi kan kita jual online itu kerja dulu. Aku Ya, nggak ya. punya restoran loh. Oh, Kerja. Ini pun kerja. Kerja. Iya. Kerja Kerja dia. sama dengan pemilik Ya, restoran. restoran. Oh, Ya. begitu. Iya. Punya saham juga Daisy pasti. Oh,
Oh, pantes. Sedikit. Netherlands. Claim-based. Ya. Sombong. Coba kita sedikit lihat Ya. apa namanya perjalanannya mungkin atau apa yang dia lakukan di Belanda ya. Oke. Boleh? Dia jualan bumbu. Bukan, Oh, gamelan. Coba itu kasih Ceritain, tahu tuh ada ceritain. apa aja coba ceritain. Itu Ah. aku mau bikin ini kayaknya bikin sambal mata. Oh. Ya, tuh. Oh my god. Oh my god. Tuh. Oh, pakai gunting juga dia motong cabai ya. Kagak, aku mau ngasih tahu ibu-ibu tuh bagaimana cara memotong yang praktis. Oh, iya, gitu. jadi nggak usah Iya. pakai gunting. Iya. Nggak usah repot-repot. Ini bawang merah ya, Bawang merah. Kak? Ini shallot namanya. Oh, Charlotte. Bukan bawang merah. Bawang merah, oh beda ya, baik. pelan-pelan Iya. jatuhnya dia. Bawang putih, Bawang and the putih, tomat, tomat, and the belah, And then tomato, and the then tomato. mengen allemaal. Ini mau bikin sambal Sama mata. terasi, and then bouillon, and then klein beetje suiker. Jadi lapar ini ya Allah. Tuh. Pakai jeruk. See? Jadi Jadi deh. Jadi Nah, dong. Jadi pemirsa kalau mau lihat sedikit dapurnya Reza itu Ya. bisa di YouTube, tapi kita nggak mau ngasih tahu ya nama YouTube-nya ya. Eh, jangan dong kasih tahu dong Teddy. Gue udah promo loh dari kemarin. Gila. Iya. Ini di dapur di restoran lo yang di mana nih? Ini di Amsterdam. Oke, Di coba kita Amsterdam. lihat ya. Oke, kita lihat dulu. Itu omset hilang sekitar 95%. Prediksinya ya, ini akan diperpanjang lagi. Berarti nasib kita, aku nggak masak-masak dan kembali hari ini aku bisa masak. Ini bahan-bahannya, Iya, daging-daging ya. daging, ya. Nah, sekarang Bumbunya kami nih yang masukin penasaran nih gue pengen tanya ini. seperti ini. Tuh. Oh my god, bikin apa kari? Ini apa? Santan. Itu kuah soto deh. Nah ini kalau kita Kuah masak soto. curry dan segala macam tuh kayak gini. Karena kita nggak pakai kompor masaknya. Itu pakai apa tuh sampai kompor? Nggak pakai kompor. Jadi kita bikin bumbu dulu. Oke. Kita bikin bumbu. Setelah bumbunya baru di mix sama, Sama si daging. dagingnya. Oh gitu. Kita nggak masaknya di atas wok, Ya. tapi kita masaknya pakai oven kombi. Oh. Tuh. Baik, jadi ya Reza ini benar-benar bisa membuat nama Indonesia tuh begitu dibanggakan karena Alhamdulillah. melalui tangannya Reza yang gemes-gemes ini ya. Jadi Reza ini mampu untuk bisa membuat masakan di dua negara, Ya. dua negara, satu negara dua kota. Ya. Satu di kota Utrecht. Dua-duanya di Amsterdam. Dua-duanya di Amsterdam ya, ya. Oh ya. oke baik. Nah yang menarik adalah katanya Reza in Holland ini terkenal dengan olahan masakannya itu nasi goreng kecombrang cabai hijau. Ya. Kenapa Coba nggak lu kita bawa sih bos? Lu Masakin bawa kek, ke sini, masakin kek. masakin Ntar kek. gampang kan. Kan udah kata alamat tadi kan. Gampang. Orang Belanda Orang Belanda kalau ngomong Coba bahasa kita lihat Inggris, ini masakan yang seperti apa ya? nasi goreng kecombrang cabai hijau. Ya. Bisa Oh, di play? ada tayangannya? Oh, ini foto. Oh, ya. Res, Ya. kecombrang. Ini lu bikin di Amsterdam. Emang ada bahannya? Nah itu dia, aku tuh sekarang lagi memikirkan bagaimana caranya supaya seluruh bahan-bahan Indonesia itu ada di Indonesia. Karena kita ada kesulitan berbagai macam bumbu. Iya. ya. Iya. Yang mudah apa aja? Yang pasti kan cabai-cabean ada dong. cabai-cabean. Cabai-cabean mah di semua negara ada. Oh iya ya. Iya, Naik motor. Oh, gitu. Terong-terongan ada. Terong-terong ada. Bawang merah, bawang putih, lengkuas, sereh itu Ada. masih Semua basic ada itu. standar. Basic standar ada. Ketumbar, pala masih ada. Ada. Nah, itu kan mudah didapat kalau di Amsterdam. Kan sekarang lu stay-nya di Amsterdam kan? Mudah didapat tapi harganya mahal. Oh gitu. Nah, gitu. gimana bisa mempertahankan masakan Indonesia dengan cita rasa yang selangit, tapi di sana mahal? Apakah lu minta dikirim dari Indonesia atau lu budidayakan sendiri di sana? Tanam di rumah. Ya Iya. kali. Ya ilah. Ribet banget. cuma iya, Tiap iya. hari sebelum kerja nyiram. Ya kali, ya Kagak kali. Jadi apa dong bagaimana Oh, cara mendapatkannya? Kita punya supplier selama ini, tapi itu sudah bukan dari Indonesia langsung ya. Jadi banyak bahan makanan itu datangnya dari Thailand atau dari Suriname. Asia Oh, juga gitu. ya ternyata. Suriname nggak dong? Thailand? Suriname. Thailand well. Iya. Ya. Betul. Oke, Jadi jadi seperti itu ya maksudnya. Nah, akhirnya gimana itu makanan itu bisa diterima oleh masyarakat? Jadi pada dasarnya Luar. yang datang ke tempat restoran tempat aku kerja ini di Sampurna ini itu Ya. adalah orang-orang yang sering ke Indonesia. Oh. Karena ini lokasi restorannya kan itu di pusat kota, Ya. pusat turis. Ya. Jadi orang-orang yang datang dari berbagai negara itu biasanya di sepanjang itu namanya Bloemenmarkt, itu pasar kembang, Pasar Seru kembang, banget iya. ya. Ya pasar kembang. Nah kita lokasinya di situ. Jadi mereka rata-rata lihat, oh ya restoran Indonesia dan mereka tuh kayak yang, oke, gue pernah ke Bali nih, terus mereka ya. menyampaikan demikian. Dan rata-rata mereka udah kenal restoran itu dari YouTube.
Oh, Ya. gitu. Biasanya orang Eropa mungkin kalau karena Reza domisilinya di Belanda, Amsterdam, mereka tuh senang cita rasa bumbunya seperti apa sih? Karena rempah-rempah. Iya, jadi kalau orang yang di Eropa, itu kalau kita kan rendangnya kering ya biasanya. Iya, Berarti ya. betul. Bisa masak rendang nggak lo? Masak Lu rendang? jangan betul-betul doang, bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Sabar, Kenapa lu Mas. ngomong betul-betul dulu dong? Ya kan kan nggak bisa Rendang, masak. rendang ada yang kering, ada yang basah kan? Iya. Ya, tapi kalau orang di Belanda. Belanda itu mereka lebih suka yang berkuah semua. Oh, iya yang iya iya nyemek-nyemek iya. gitu. Heeh. Apa yang Nyemang-nyemang bahasa apa sih? Soalnya kenapa orang Belanda suka yang basah-basah begitu? Karena kan kenapa? kalau dia tuh eaten, nggak drinken kesereten tadi. That's why. Ya. Ya, that's why. Bahasa Belanda. Bakal Ya, dia lama. nanti kerepotan ya Bukti. Nah, itu dia. Oh, oke. Nah, jadi selama menjadi chef di restoran di Indonesia, hanya masakan Indonesia sajakah yang dibuat? Nih, aku juga Oh, dulu. nih. Nih. Jadi aku juga dulu pernah kerja di Thai restoran. Oh, jago Thai masak juga. si Reza Thai nih. restoran. Jadi aku pernah di Chinese restoran. Iya, emang kerjanya. jago ya. Nggak berniat iya. untuk bikin restoran aja sendiri gitu. Bapak jangan judes dong Oh, iya, nanyanya. Ya, Ikep kan health. Nggak ada staffnya? duit. Kamu tahu sih bahasa Belanda? Ya kan, Bahwa Ini nyong Belanda. Lu kalau nyong Ya kan kalau bilang pemuda Belanda. iya. lo lihat Iya. hidung gue. Blesek. Iya, Emang kenapa ya? bukan orang Belanda. Tapi Ya, tapi keluarga gue banyak keturunan dari Belanda. Belanda. Terus oma gue juga sebagai masih yang di sana, saudara gue juga masih banyak di sana. Jadi paling enggak ya kayak bukti gitu, kalau kecil suka nguping, kalau tata-tata ngobrol Belanda kan ya. gitu suka bahasa Belanda gitu. gitu. Nah Iya. akhirnya dikenal lah soal Reza in Holland ini Iya. dari YouTube, orang-orang banyak Dari yang kenal. YouTube. gitu. Membanggakan Bengkulu ya, keluarga lu berarti sekarang sudah cukup tahu dah. Kayaknya orang Bengkulu kadang-kadang bangga sama gua dah. Oh begitu. Bangga lah, Boh. Bangga Ya, dong. ini buktinya produser Cherry Wish ya, sengaja itu seminggu sebelum gue pulang dihubungi. Pak Richard ya. Ya, Richard, betul. ya, Iya, Pak Richard kan menghubungi terus ya seperti aku pikir kok Jakarta lebih menghargai ya. Alhamdulillah. Ya, bukan begitu, mungkin karena mereka juga sebenarnya mengamati, cuma tidak terlalu ekspresif mungkin. Nah, ya. jadi akhirnya bikin vlog lah gitu ya. Itu Hebat. susah nggak bikin vlog sambil masak gitu sambil Sendiri ya lo ya. Ya gue nggak punya tim ya. Gue jadi ngedit sendiri, Ih, syuting keren. sendiri. Tuh, Ya. coba kita aja kadang suka Ini repot setim nyari gini tim nih. lah, nyari Bukan, apa lah. dapat gitu, tuh gitu, sekarang kayak nih. gini. Iya, iya bener. Jadi tau nggak kegiatan gue tuh kan jam 6 pagi gue bangun ya. Gue punya anjing. Oke. Namanya Neneng. Oh. ya Allah neneng. Neneng. Maaf Iya, ya Neng, bener. dinamain Iya. anjing. Jadi gue ngeluarin Neneng dan segala macam bla 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 bla. Terus jam 9 kurang seperempat aku harus kejar ke kereta juga ke stasiun. Ke stasiun. Ya, terus dari stasiun gue masih sampai di tempat kerja itu jam 10 pagi. Oke. Jam 10 pagi sampai jam 7 gue kerja. Jam 8 gue sampai di rumah, gue ngedit sampai jam 12 sampai Wih. jam 2 malam. Oh Jadi my waktu tuh ada aja gitu. Hobi bersih-bersihnya gimana? Kan lo hobi bersih-bersih. Itu bersih-bersih itu addicted. Oh, Jadi udah gue edit. addict. Ya, Oh gue edit, gitu. ya. Kalau orang ngelihat kan itu, oh ya mejanya kotor, tapi enggak. Kalau aku lebih ke kayak ke lantai, Bawahnya. gue ngelihat ke lantai gitu. Jadi kayak kick buat guanya. Ada OCD-nya berarti. Enggak, Oh, enggak, OCD, tapi. OCD enggak. Tapi ada momen-momen gua oke, gua nggak mau sekolah makan bersih-bersih Nggak, gitu. Gua nggak mau ini, gua mau santai hari ini ada. Oh, dia mengatur waktunya. Ya. Ya, Jadi ya. sebetulnya pemirsa yang menyenangkan ngobrol dengan Reza ini adalah bahwa Adalah. sebetulnya kita orang nih, semua orang nih sebetulnya berangkat dari mimpi. Yes. Seorang Reza juga punya mimpi bahwa dia sama seperti anak-anak di usia SMP pengen jadi insinyur pertanian lah, pengen jadi ini, semua punya impian meskipun bisa jadi kenyataan atau enggak kita nggak tahu, tapi segala sesuatu pasti dimudahkan kalau misalnya memang sudah jalannya. Tahu-tahu Reza ketemu dengan Mr. John and Mrs. Miss John, John. terus akhirnya bisa buka peluang untuk bisa berangkat, mencoba bertarung di melewati tahun-tahunnya sampai akhirnya dia menemukan jati diri menjadi seorang chef itu di Belanda. Di Belanda. Dan akhirnya sekarang terkenal di YouTube-nya itu adalah Reza in Holland, terkenal dari cara Reza masak dan yang menyenangkan adalah Reza ini mampu membuat dunia luar tahu Betul. nikmatnya masakan Indonesia. Karena memang sudah menurut survei adalah rendang Ya, adalah benar. nomor 1 makanan terenak di Lo dunia. bayangin Bukti, Reza ini semua pekerjaan udah dijalanin. Cleaning service Udah. pernah. Oh, jadi nah itu boleh diceritain tuh mungkin apa aja yang udah Hebat. Jadi bisa dijalanin. menginspirasi teman-teman. Iya. Mungkin Jadi- yang sekarang ini selebgram terus-terusan bisa coba yang lain. Iya bener.
Nah jadi dulu awal Ya, jadi nggak usah sok-sokan flexing ya, pamer-pamerin apa Baru beli namanya. Porsche 3. Nah, gitu-gitu. Besok drop. Nah, Iya. kata nipu ya. Jadi dulu awal karir aku tuh ke cleaning service, cleaning service terus Pantes dia demen benah-benah ya. Iya. benar, orang udah dunia, udah bunuh dunia gitu. Pertama cleaning service, terus aku dulu ngambil yang tidak kontak dengan orang Belanda karena kan keterbatasan bahasa. Oh gitu. Oh justru minder wardah ya ya. Oh, gue tidak allemaal. Kan tuh. Tapi bisa bahasa Belanda akhirnya dengan sendirinya. Maar gue tidak allemaal. Je spreekt goed Nederlands. Oh, dan oke. Nah, jadi aku menghindari dengan kontak dengan orang yang bisa bahasa Belanda ya. Karena komunikasi. Kalau udah komunikasi kan gue gugup, Bingung, ya kan? iya. Sementara persyaratan untuk orang Indonesia yang ada di Belanda itu, kamu bisa dapatkan pekerjaan kalau kamu bisa klaim beetje Nederlands praten. Oh. Kamu bisa kerja kalau kamu bisa bahasa Belanda Belanda. dengan Biasa lancar. Warum, kenapa? Kenapa? Karena semua instruksi kerja itu mungkin Bahasa kebakaran Belanda, itu iya. kan bahasa Belanda. Kalau kamu tidak mengerti bahasa Ribet, Belanda, iya. now stel gebeurt, ya, iets wat gebeurde, ya, brand something like that, ya, kebakaran sama, kamu kan harus mengikuti instruksi. Bagaimana mau mengikuti Iya. instruksi kalau kamu nggak ngerti? Ngomong apa itu ya gitu. Iya, gitu. Misalnya, language barrier akhirnya, Betul. tapi ya ternyata bisa diatasi. Iya, iya. Dan akhirnya bisa dengan apa bekerja di sana Ya. dan menjadi citizen bahkan di sana ya. Udah jadi citizen sekarang. Sombongnya. Oh, Kenapa? jadi Hollanders ya. Iya. Ya, Nederlander. Oh, Netherlanders. Cuman Iya, masakan benar. Indonesia aja yang dirimu kuasai. Nee, kan Oh, bisa ya, Thailand. Oh, Thailand bener-bener. Pernah masak masakan Bengkulu nggak di restoran? Bengkulu aku sering masak. Aku kalau kangen dengan Duh, masakan Bengkulu, aku senang bikin makanan Bengkulu. Aku Iya, kalau kangen makan masakan Sunda, aku bikin makan Sunda. Kalau Oh, makan, ya. jago banget. Tapi nih sebenarnya Reza kalau di masak. restorannya itu lebih pada kepada menunya itu restoran apa aja ya? Indonesia apa aja? Apa Atau aja? Oh, Jawa atau Nih ya, semua kita ada Makassar, ada Balinya. Jadi Indonesia beneran. Wow. Ayo dong ini bukti beliin tiket pengen ke situ ke Reza. Bisa nggak lu? Bisa lah, Terus tenang kapan? aja. Endorse. Tapi sekarang nih lagi Indonesia lagi ngapain Iya, nih? iya, kok tumben lagi dari Itu sini. dari IKEA ya kayak boneka. Kan punya mainan neneng. Oh, ya Allah punya nenek. Jadi di Indonesia lagi ngapain nih? Aku sekarang lagi kebetulan aku dapat musibah. Adik aku meninggal dunia kemarin di Bengkulu. Di Bengkulu. Oke. Di Berarti Bengkulu. masih keluarga masih banyak di sana ya? Ya, semuanya di Bengkulu. Pasti Oke, ya. oke. Ya, Nah, terus akhirnya, mau Turut layak berduka ya, ya. Res. terima Turut kasih, berduka terima ya. kasih. Sumbangan dong. Astaga. Ya Allah. Musibah juga. Oke, baik. Ya, oke. Lalu emang kedatangan ke sini karena adik meninggal dunia. Tapi nah sekarang nih harapannya nih untuk di Belanda ini udah menjadi citizen. Ya. Pernah keinginan punya maksudnya ya karya sendiri atau mungkin restoran sendiri akhirnya biar ini Reza's Kitchen gitu. Pasti keinginannya pasti. Nah, tapi aku tahu konsekuensi untuk punya restoran ya. Karena kita akan harus lebih kita besar harus lagi 24 tanggung jam jawab. konstan Betul. untuk memikirkan usaha kita. Jadi untuk sekarang aku masih enjoy untuk bisa bekerja. Jadi aku oke. pulang, aku nggak punya masalah. Iya. Ya kan? Iya, Kalau benar. kita jadi owner, kita harus Betul. mikirin. Betul sekali kan? Ribet Oke, ya. baik. Res, sedikit bisa menyampaikan sama pemirsa yang Ya. ada dimanapun berada. Oke. Kira-kira untuk mereka-mereka yang mau coba memberanikan diri mau ke luar negeri, mau ke Belanda, mau kemanapun, ada nggak tips yang bisa kamu sampaikan sama mereka? Karena kan kamu juga berangkat dari orang yang nekat kan, Ya, berangkat ke sana kan, dan Ya. nggak mudah Modal langsung. nekat gitu ya. Betul, nggak mudah Ya. langsung ada sebagai Reza in Holland saat ini gitu. Silakan Reza. Jadi hal yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah mental. Nah, Mental harus kuat ya. Dan berusahalah kalau memang udah tahu mau ke luar negeri sana ke Australia segala macam, berusahalah mencari kemampuan dalam diri sendiri kayak menjahit ya kan. Tekuni jadi itu. harus punya kemampuan, Punya kemampuan. skill ya, Oh, skill ya. Oke, oke. Dan yang paling penting adalah kalau kita tinggal di luar negeri, orang tidak akan pernah melihat kita kerjanya apa. Lebih malu kalau kamu tidak punya pekerjaan dibanding kamu istilahnya jadi cleaning Nganggur. service. Jadi lebih baik jadi iya, cleaning baik. service daripada kamu nganggur. Yang penting kita punya status ya, ada pekerjaan. Karena seorang orang akan bertanya seperti ini, kamu kerjanya apa? Oh, I don't have job. Karena Get out! iya, orang akan belik matanya itu pancaran mata itu udah Langsung agak mudah. drop, iya langsung drop. Ya, lu Oh, pemalas lah segala macam. Pasti gitu, dia langsung ya, Jadi ya. paling tidak nomor satu harus bertekad yang kuat, Ya. mentalnya juga Mental harus kuat, kuat. Ada dan skill. ada skill dan punya pekerjaan. punya pekerjaan. Apa aja pekerjaannya? Betul. Ya, mudah-mudahan ya. Baik, ya. terima kasih. Nah, seperti kamu pemirsa yang mungkin punya skill yang tidak bisa dimiliki oleh teman-teman yang lain. Disinilah saatnya kamu pamer-pamer cantik.
Iya, Geli ya betul. ngomongnya. Langsung aja ya, kamu DM di IG kita di Cherrywish _official. Iya. Nah, juga bisa komen di official Cherrywish. Misalnya Betul. sambil masak tapi kamu sambil tidur, itu kan juga keunikan dan skill ya Bukti. Betul. Mungkin masaknya pakai kaki gitu misalnya. Set. Iya. Bisa. Itu bukan berarti kurang ajar atau kan namanya skill ya. Ya, Kan? betul. Namanya Betul. kan hygiene, Ya, kakinya itu namanya bersih. skill pakai kaki. Skill. Iya, bukan Iya, skill. benar. Skill lagi tapi Iya, skill. iya, benar. Bisa loh ini. Boleh, silakan Ya. pamerkan kemampuanmu, pamerkan Betul. talentamu. Ya. Sekali lagi tadi Bukti sudah bilang di IG-nya yaitu di cherrywish_official. Jangan Ya. lupa untuk tayangan bersama dengan Reza, kita bisa menyaksikan di mana Kak Reza YouTube-nya? Di official Cherrywish. Betul. Iya, betul. Jangan lupa di like, terus comment, terus share, ya. and subscribe. Kalau pakai bahasa Belanda gimana Iya, ngasih betul. taunya? Okay, we have an Instagram, official Instagram from Cherrywish, cherry_official, and then YouTube niet vergeten. Ja, en dan official Cherrywish. Niet vergeten, like, comment, share, and subscribe. Subscribe bahasa Belandanya apa? Apanya? Subscribe. Subscribe. Subscribe juga. Kalau bahasa Belandanya subscribe. Oh, Subscribe. subscribe. Ya. Kalau sukrip Sukrip itu lagi kayaknya Lagi ke pasar ya? Lagi izin, Iya, lagi lagi izin. izin. Oke. Lagi izin, Lucu lagi juga sukses dia. banget. Thank you well. Dankeschön ya. Tot Dankeschön, ziens tot ya. ziens Tot ya. ziens. Alles well, Ya, alles well. alles goed. Oke, Alles jangan lupa goed, pakai ya. alas kaki kalau pergi-pergi. ya. Terima kasih semua banyak, sekali sukses bisa sama-sama. ketemu teman-teman dari Indonesia yang bisa sukses di luar negeri dan mudah-mudahan semua teman-teman juga bisa ada yang punya kemampuan seperti ini. Ya. Selalu punya mimpi dan jadikan kenyataan. Betul. Oke? Sampai ketemu lagi di Cherrywish. Your wish. You dadah, bye-bye. Bye-bye. You dadah, bye-bye.